nak salate wong Turki apike jajakan dasinan. Kejare Nabi, kowe nak salat kudu ala ahsani hayatikum, pada baju terbaik kalian. Sarung identik mbek wong nganggur. Paham ya? Berarti kena sholat sarungan, berarti sowan pangeran dengan pakaian pengangguran. Paham ya? Mereka sarung itu gue kemulan, gue nyolong pelem, gue tabok dadu. Makanya orang Turki itu meyakini sholat yang baik itu pakai baju kehormatan. Iku sing gue sowan presiden, gubernur, delok teng Mesir, tenggene Turki. Wong sholat mesti dasinan celananan. Paham ya? Karena Nabi hanya pakai aturan umum ala ahsanin apa? Hayatikum. Sehingga pernah ada ulama hadis besar di Al-Azhar itu khutbah dia dasinan tidak pakai baju. Ditanya itu tidak pakaian mainstream yang di Mesir, ulama Mesir, dia bilang ini ahsani hayatikum, ini keadaan terbaik saya. Paham? Jadi kalau pakai ukuran itu tentu kita sholat pakai sarung identik dengan pakaian istirahat. Kemulan. Menan awang kota yang biasa celananan nganggo sarung bedak ning jeding, bedak ning kamar napa? Mandi. Tentu itu pelecehan. Nganggo teori ini. Dan itu banyak ulama yang anti, betul banyak. Kalau sampean di Turki, di Pakistan, di daerah-daerah yang meyakini itu pakaian pengangguran, itu kriminal betul. Karena siarnya begitu, nggih, tradisi siarnya begitu. Tapi kalau di Indonesia, untuk daerah tertentu juga, ada semua Indonesia, sarung itu identik dengan pakaiannya santri. Ya sudah, kita sarungan ala santri. Tapi coba kalau di Malaysia, kayak Mahathir Mohamad, dia pakai celana, sarungnya disampingkan. Dan itu ala ahsanin apa? Hayatikum. Tapi di Indonesia macam gitu, ketoprak tapi. Nah ini contoh. Lah yang kayak begini tidak mungkin masuk kategori wajib taat karena variannya tidak ijma gitu loh maksudnya. Saya teman paham ya? Nggak mungkin kita taat sama guru, sama penguasa yang variannya begini karena tidak pada level nopo ijma. Paham ya? Mulane kula nu tak wiling-wilingan, kula ngerti kok santri kula nak salat cepet. Ya sing wajib pokoke rukuk itu juga dari subhanallah terus sujud. Pokoke sing ijma tok kula niku pokoke standar sing cepet. Kula wiling-wilingan sunah Nabi mesti tok. Kula sering lambenan putih niku tok wiling-wilingan sunah Nabi. Mergo kula cobaan gak mungkin. Daripada ora blas, wae wiling-wilingan Nabi seneng pakaian putih, kula seneng putih, ngoten wiling-wilingan. Kula paling ra seneng klambi batik jujur. Kok Nabi paling ra seneng klambi sing corake ruwet. Mergo Nabi nate diajeki batik iku menolak karena corake kenapa keruwetan. Jadi salbun lahu a'lamu cara Indonesia napa? Batik. Karena itu untuk zina. Biasanya kalau dalam tradisi Islam yang untuk zina itu perempuan, apa? Perempuan. Makanya desain klambi takwa itu tidak ada yang batik karena memang kalau yang kaitan takwa itu identik dengan polos. Niki cerita sunnah loh guys. Artinya tidak ada yang saya kritik biasa. Nggak, ini cerita ala asani apa? Ala asani hati. Nah, tapi yang menjadi masalah, kalau nanti diskusi kiai, tapi masalahnya ini loh, kelambine wong Indonesia paling dianggap lagi kehormatan itu batik. Makanya banyak kiai-kiai yang sholat Jumatan malah milih nganggo batik. Alasannya Jumatan disunatkan pakai putih, kalau ndak baju terbaik. Nah kadang batik itu menempati kasta terbaik. Tapi sebetulnya itu keruwetan. Masalahnya itu ada variannya dulu, varian coraknya itu yang lahu aklam, yang variannya apa? Dikeruwetan, apa? Keruwetan. Kita kira apa-apa, tiga ya apa-apa, penting rawuh. Lah yang kayak begini itu tidak mungkin menemukan format ijma, sehingga tidak mungkin kita wajib toh. Ini catat ya, tidak mungkin kita wajib nopo toh. Sehingga tidak perlu santri Indonesia yang mondok Mekah terus mulai jubahan, ya nggak perlu. Yang mondok India terus nganggo turbus gitu, perlu. Sing di kiai kemal-kemul jubuhan, orang ganteng pesat jubuhan, wah sini wong. Nak burumu nih Mekah jubahan pantas gue ganteng gagah. Aku wirong pesat keriting jubahan. Mesti pikiran wong pertama punya orang arah darani sunnah Nabi. Banyak benda bi, mesti wong ora itu nafsir sunnah tapi nafsirno sing ora. Paham ya? Terus menyangkut varian-varian yang terus begitu.
Lah termasuk yang diijma'i ulama yang paling sensitif tentu masalah nikah. Itu mulai dulu sampai sekarang kita harus syukur sama pemerintahan Indonesia. Delala kersane Allah diputuskan sepihak. Sebetulnya sepihak, saya ulang-ulang sepihak. Format nikah di Indonesia mengikuti mazhab Syafi'i, yaitu harus ada wali atau pengganti wali dan dua apa? Saksi. Itu berkah betul bagi Indonesia. Delala mulai dulu mulai pemerintahan Belanda. Karena zaman Belanda sendiri itu urusan nikah, tolak, waris sama wakaf itu juga sudah diserahkan apa ulama-ulama apa Islam itu mulai zaman apa Belanda sampai sekarang. Karena nikah itu yang ila darajatil ijma itu hanya berapa? Jika ada varian-varian mazhab kayak Dawud Az-Zahiri, di Syiah sendiri ada mut'ah. Di Indonesia sendiri saatnya ngomong sing wis ra kuat ngebet terus akhirnya nganggo khilah-khilah napa mut'ah. Dasar ngajinya Dawud Az-Zahiri terus khilah-khilah dhewe. Termasuk rene nate ana kiai terkenal gegere ra karuan perkara mut'ah ambek janda populer. Itu memang repot. Tapi apapun repotnya itu tidak boleh divonis zina. Apapun repotnya, sampean jangan pernah menvonis itu napa zina. Ya kalau tidak cocok, tapi jangan pernah menvonis itu zina. Karena aturan main dalam vonis, dalam sanksi itu ngendikane Nabi idraul hudud bisyubuhat. Fa innal imama la ayyukhti afil afwi khairun min ayyukhti afil uqubah. Coba cari jalan terbaik yang paling bisa ditahmilkan, bisa dimumumikan. Karena seorang imam salah dalam mengampuni itu masih baik daripada salah dalam membuat hukuman. Salahnya pura itu cek bener. Wes salah tangkap itu ngeri, paham ya? Nak salahnya pura orang arah masalah. Kalau balen. Jadi kalau masalah sing ila darajatil ijma, tentu ulama wajib diikuti. Dan menyangkut sholat yang ila darajatil ijma itu bisa dihitung. Paling itu tadi bentuk subuh 2 rakaat itu ijma. Kunute wis ora ijma. Kunute pun mboten apa? Ijma. Bismillah mboten ijma. Zaman sholat nang masjid Mekah nang haram ora ngarang ana maca napa? Bismillah. Jare wong Syafi'i ta ora maca bismillah. Ketua KPIH itu pinter. Oleh ngrayu jamaah iku maca lon-lon. Kok karo mati speaker ana lon-lon. Mereka ngomong sapi sing fanatik kita kok tenan, sah napa boten Gus? Wong Fatihah mboten maca napa? Bismillah. Itu ketua KPIH. Iku maca tapi apa? Bukan di speaker atau lono ayo kru. Lah jamaah ya goblok nggih pun nak ngoten. Dari dulu kalau bismillah itu memang masalah. Nggih, mulai riyen memang napa? Masalah. Yang kalau kayak gitu itu tidak ila darajatil ijma. Lain wonten cerita ulama Wahabi ketemu ulama Sunni. Zamane Sunni nang Indonesia iku NU. Ditakoni. Bismillah itu ayatun min kulli suratin utawa ora. Dari ulama NU ya ayatun min kulli suratin. Ya mesti kiap tau NU. Ditakoki wong Wahabi. Kena nulis kul wa ahad iku mulai angka 1 ayat 1 ku apa? Ya kul wa ahad lah iya nak mulai ayat ditulis mulai bismillah. Ora ana tulisan Quran bismillah ditulis ayat itu. Mesti kul wa ahad 1, Allahu somad 2. Mungkin dhewe ora temak, engko barane ayat ku piye? Mungkin dhewe nulis iku mulai napa? Mulai kul wa napa? Tapi ulama Wahabi ya kalah sitok ning Fatihah. Khusus Fatihah itu sebetulnya dalam ini ulama Wahabi itu pasti salah. Khusus Fatihah itu memang mulai dulu zaman ulama ahli hadis. Khusus Fatihah itu bismillah ayatun minhal. Nggih, ayatun minal Fatihah. Makanya Qur'annya Wahabi sekalipun itu untuk Fatihah bismillah itu sudah punya angka apa? 1. Khusus Fatihah loh ya. Akhirnya tahu neliti, menyerah tahu paham. Mulai tuiling ngapal Quran nganti laris semaan ora paham. Oh, ora bakat tentang ilmu. Khusus bismillah di Fatihah itu sudah ditulis angka 1. Karena dulu khusus Fatihah memang bismillah itu ayatun minha. Paham ya? Tapi di selain Fatihah jelas enggak sampean lihat. Di semua Quran seluruh dunia. Mesti bismillahirrahmanirrahim tanpa ada tulisan ayat. Baru kul a'udzu birabbil falaq ada 1. Paham ya? Itu menunjukkan bahwa tidak ayatun min kulli surah. Makanya sampean kalau punya Quran Arab Saudi ya, kalau sudah baca ya,
ganti surat ya paling mandek sebentar ya langsung sabbihisma rabbikal a'la, nanti ganti surat ya walaili idza yasa, nanti ganti langsung wadduha atau apa, pokoknya dia tidak berhenti tidak baca apa bismillah. Tapi api pemerintah ini wabi ya api bae ngono lah, nak nyetak Quran standar dunia tetep ono bismillah ya. Paham? Mbok dirafai wabi pokoknya walhasil iku dekne tetep nulis napa bismillah. Jadi cocok ra cocok pokoknya sementing ditulis lumayan. Paham ya? Mulane kiai-kiai kira iso bodoni jamaah. Sepundi kok mboten maca Fatihah imame. Ya maca tapi kira krungu. Gempet nang. Wah payah ya. Paham ya? Tapi itu baik. Yang kayak begini itu tidak darajatil ijma dan kita boleh balelo, nggih boleh napa? Ya sama seperti konteks tarawih. Kalau bolak-balik matur, wong Muhammadiyah roh kabeh nak tarawih nang Masjid Haram 20. Taslimatun min kulli rok ada, tetep balelo 8. Pahami balelo napa? Wong NU ya roh kabeh nek Mekah Madinah ra ono kunut, tetepe balelo napa? Kunut. Paham? Paham nggih? Di Muhammadiyah balelo ning tarawih, NU balelo ning kunut. Itu sah secara ilmiah karena tidak darajatil ijma. Ya sah itu secara ilmiah apa? Sah. Apa contoh diterusna urusan poligami tapi ekstremen. Poligami nggih ngoten. Wong roh kabeh, nak sahabat-sahabat itu garwane ana sing 16, ana sing 10. Tapi wong Syafi'i meyakini maksimal papat. Wong ya roh kabeh, nak Sidina Ali misale dibojo nganti 16. Raja-raja Mataram malah 32 6. Padahal iku wis Khalifatullah Pranata napa? Ya wong ya artinya kita ini itu tidak ila darajatil isma. Kamu menvonis zina pasti salah. Jangan mentang-mentang kamu Syafi'i orang Islam yang menikahi di atas mat kamu vonis zina pasti salah. Vonis kamu pasti salah, kriminal vonis kamu. Jangan mentang-mentang Syafi'i kamu menvonis zina siapa yang nikah fauqal arba. Enggak bisa. Karena itu memang keputusan maksimal 4 itu tidak sing ijma paling sak ndure siji mesti masalah geger iku ijma iku. Iku mergo nglakoni dhewe-dhewe. Paham, iku peristiwa kenyataan lah iku ora urusan ijma ulama. Mulane anggere ana kiai sing ahli sosial kados kula takok iku hukume poligami piye? Poligami ora piye. Lah kok derawan iku ya mari repot. Nah itu mesti kemari repot. Halal sing mari napa? Repot. Jadi masalah-masalah yang tidak irada rojatil isma itu tidak usah punya vonis hukum. Jangan katakan orang yang nikah fauqal arba hukumnya itu juga menyangkut Jumatan. Jangan katakan kalau sebelum 40 orang terus tidak wajib Jumatan, tetap wajib. Khas mensyaratkan 40 itu khas mazhab nopo Syafi'i. Tidak bisa. Misalnya di desa-desa terbelakang banyak yang jumlahnya belum 40 dan mereka tetap harus Jumatan. Dalam kitab-kitab Syafi'i sarannya juga gitu. Jika dunal arba'in sebaiknya tetap Jumatan. Meskipun nanti sebaiknya a'aduha duhron. Meskipun nanti sebaiknya ya ada apa? Karena bahaya kalau nanti ada Jumatan disyaratkan nunggu orang 40. Enggak ada dalam tradisi wong latihan berjuang langsung di umat kira 40. Itu apa-apaanan. Kalau latihan berjuang di umat 40 itu sakit ya. Nabi jadi nabi selawase ana sing di umat loro telu. Niku trimo wong sapi di umat minimal piro? 40. Ora ngarah. Paham? Ya kula baleni malih. Kalau pendapat ulama itu ila darajatil isma baru wajib ditunduki. Padahal masalah yang ijma itu bisa dihitung dengan jari. Misalnya sholat 5 itu paling bentuk rakaatnya yang ijma. Bentuk Fatihahnya ya misalnya Hanafi tidak harus Fatihah. Pokoknya mata yasaro minal Qur'an. Macam-macam ya. Nggih, mata yasaro napa? Minal. Kalau Syafi'i bentuknya harus Fatihah. Tidak harus surat. Itu yang tidak ijma'nya. Begitu juga menyangkut iktidal baca apa, rukuk baca apa, sujud baca apa juga tidak pernah ijma'. Sementing ada tumak ninah, bikot, berisubha. Nah, ya ukurannya hanya pakai begitu. Kalau diteruskan juga masalah kiroah, ada Ibnu Katsir, ada Imam Asim, ada Imam Amir, Ibnu Amir dan sebagainya. Sehingga kiroahnya Quran ya macam-macam. Cuma kita ngikuti kiroah atau Asim meriwayatin apa? Hafs yang kita yakini dianggap kiroah apa? Masyhur. Paham ya? Terus kalau terus akan
Jadi niku sing menyangkut isma. Lah niki sing radi ekstrem Imam Nawawi ngendikan wa amma ta'atul umara wa salatin fal aksar annaha takunu muharramatan. Niki ekstremen. Jadi kalau taat pada penguasa atau raja itu kebanyakan konteksnya, kebanyakan kasusnya itu malah haram. Li'annahum la ya'muruna illa bil dzulmi. Paling banter kebijakannya berbau napa? Zalim. Nah niku ekstremen dia. Jadi Senawi Banten itu ekstrem. Dan dalam hal ini saya tidak sependapat dengan Senawi Banten karena kalau di kitab-kitab lain itu rata-rata meyakini vonisnya jangan haram, tidak wajib. Tidak wajib dulu. Kalau beda lagi, ini kalau contoh. Kalau dalam usul fikih dikatakan haram dengan tidak haram itu beda sekali. Sama seperti hukum dialogis. Misalnya Mustafa kere itu parah. Nak ora sugih iku ya ora nganti kere tapi ora nganti sugih. Misalnya Ruhin goblok itu parah. Tapi nak darani Ruhin gak ngalim tapi ora nganti goblok. Nah di sini Imam Nawawi menfonisnya ekstremen. Ta'atul umara itu haram. Niku ekstremen sebetulnya dirumuskan dulu tidak wajib, nggih. Urutannya apa? Tidak wajib. Lah tidak wajib itu bentuknya bisa haram ketika maksiat. Tapi ya kadang-kadang naik ke wajib. Kalau itu menjadi maslahatul ra'iyah. Paham ya? Juga bentuknya bisa sunnah. Kalau baleni malah ya. Jadi tentang usul fikih ya, dasar-dasar ilmu usul fikih wonten aturan main ngeten ya. Pertama misalnya hukum itu wajib. Ada tidak wajib. Nah tidak wajib itu bisa sunat, bisa mubah, netral. Ya, bisa khilafil aula. Jadi jangan divonis haram dulu. Ya, jangan divonis haram. Dan kita ngikuti tradisi Sunni bahwa taat kepada umara selagi tidak memerintahkan barang haram, itu taatnya wajib. Selagi tidak memerintahkan barang apa? Ya, jadi misalnya SBY punya kebijakan masyarakat harus bayar pajak misalnya, yang pada kadar yang wajar itu ya wajib. Tapi kalau memerintahkan haram maka menjadi apa? Haram. Artinya apa? Hukum taat kepada umara itu tidak ada hukumnya. Yang penting tidak wajib dulu. Nanti melihat kalau konteksnya maslahat menjadi wajib. Kalau tidak maslahat tapi tidak haram, ya nanti ada urutannya. Kalau agak baik ya mungkin sunat, baiknya sedikit ya agak sunat. Kalau setengah makro ya khilaful aula sesuai urutan-urutan di fikih. Karena itu banyak itu ketentuan-ketentuan di fikih. Lah yang menjadi masalah ini sama dengan tenan. Bagaimana kalau sesuatu itu taruhannya dengan stabilitas? Niki rungokno tenan. Entah itu stabilitas politik, entah stabilitas ekonomi kayak kasusnya Bank Senturi itu kaitannya jenenge apa? Stabilitas. Niku paling ngeri dalam semua tradisi kekhulafaan dulu. Misalnya Yazid itu jelas-jelas gendut. Yazid bin Muawiyah jelas-jelas gendut. Dia adalah aktor di balik pembunuhan Sayyid Husain di Karbala. Tapi kalau dilawan akan terus berdarah-darah umat Islam. Karena de facto Yazid lah yang dianggap presiden saat itu. Karena dia putra Muawiyah yang memenangkan pertarungan politik dengan Ali bin Abi Thalib. Sehingga kalau dilawan akan terus berdarah-darah umat Islam. Tapi keputusannya Sayyid Hasan mengakui pemerintahnya Muawiyah, juga pemerintahnya Yazid. Apa mengakui kebatilan? Ya enggak. Hasan hanya ingin bilang bahwa stabilitas umat berdarah-darah harus dihindari. Perang berkepanjangan juga harus dihindari. Sehingga ketika era Sayyid Hasan disebut Amil Istimah. Itu paling susah. Dan itu mulai dulu sampai sekarang masalah. Begitu juga stabilitas ekonomi. Semua ulama itu ijma kalau riba itu haram. Lah riba itu apa? Mengambil kadar lebih dari uang pokok. Tapi semua sistem keuangan dunia meskipun itu di negara Islam yang jenenge bank rumus dasarnya itu suku bunga. Lah makanya kayak sama tak ceritani. Hukumnya bank mulai NU lahir 26 sampai NU wis tuwek saiki 2000 pinten? 2010 nih. Tiap muktamar mesti aja ana sing takok. Yo tetep tidak khilaf, senengane muni telu mulai dhisik yo telu. Sesuk tambah papat. Boleh. Biasanya mainstream pertama riba mesti haram, wis suwe nak riba mesti apa? Haram. Nah, nak takok, lah bank itu termasuk riba apa ndak? Orang mesti haram, pokoknya muni mau riba itu haram. Kalau ceritanya ya. Karena kiai-kiai yang meyakini riba haram itu betul. Kalau riba haram itu betul.
Tapi kalau yang meyakini bank itu riba itu tidak mesti benar. Bank oke. Karena begini. Dulu ekstrim-ekstrimnya kiai tenggene Indonesia termasuk Kiai Rehan Kudus. Termasuk guru-guru saya ekstrim. Ini kemauan sempat fatwa khusus bank negara itu boleh. Masih bilang gitu. Lihat di keputusan-keputusan gitu. Yang masih punya ruang boleh bank nopo? Bank negara. Alasannya dalam sistem moneter modern tidak bisa menghindari yang namanya bank. Meskipun rumus bank tentu suku bunga atau melibatkan bunga. Tapi yang boleh itu kadarnya kayak apa? Tentu ad-daruratu muqaddaratun biqadriha. Ada aturan sesuatu yang nggak bisa dihindari. Misalnya kasus deflasi atau mengalami pengurangan nilai tukar. Misalnya begini. Tidak mungkin kan orang yang punya uang tahun 82 juta yang saat itu adol sapi gede, orang nabung di bank 2 juta tahun 80, tentu 2 juta itu jual sapi besar regane rong juta. Kan nggak mungkin 2010 sing sapi disepakati rego 8 juta tetap dibayar rong juta. Paham ya? Masa yang kayak itu termasuk riba? Toh tidak keluar dari Rasul Mal dulu rong juta kan aslinya sapi itu. Bagaimana mungkin kamu katakan itu keluar Rasul Mal sapi regane rong juta tahun 80. Saiki sapi tahun 2010 mesti regane misalnya 10 juta. Paham? Lah nek 8 juta mbok anggap riba. Lho Rasul Mal apa? Sapi ini saiki regane 10 juta. Lha iku sing dadi masalah ulama. Makanya dulu ketika rektor Al-Azhar sing jenenge Muhammad Saltut, kenapa Saltut itu populer di dunia akademik? Mergo dekne tahu kontroversi mengatakan jika riba itu ada juz'un yasirun yang menutup angka penyusutan uang, maka itu belum sampai kategori napa? Riba. Cuma sing dadi masalah di Jawa yang kita alami. Terus yang diakui syariat kan hanya terus pakai emas. Sementara terus wong desa pakai sapi mergo ora duwe emas. Misalnya begini, ini pengalaman saya nih. Kulo nu sering nangani konflik tonggo-tonggo masalah ngoten. Misalnya adike mantu, cara kuno rak diutangi kakake. Mbok Gus pokoke riyen kula utangi pedet. Pas niku payu 400.000. Tahun 80. Saiki tukarane wis ra rukun tahun 2010 kiyaine wis aku. Mbok Gus pokoke riyen kula utangi sapi pedet. Lah iya dhisik mau 400.000 saiki tak atur 400.000 dari sing utang oleh dolim. Atas saya kita pitik telu. Aku lo jadi kiai ini kayak gampang kalau jawabnya, ternyata mawon. Nak disaur 400.000 jelas mari geger. Itu kok ada pedet mawon. Wong riyen utangnya apa? Pedet. Sampai itu goblok. Terus orang nganggo empat nganggo pedet, ngene pedet ya sing tuku pedet. Engko aku ngukumi wajib nganggo krus pedet nek wis rupa dhuwit mesti geger. Nah, di kau pedat itu sahur apa? Sekarang tetangga saya itu banyak yang haji. Itu gara-gara krusnya sapi. Dulu mbah saya itu namanya Mbah Sidik. Itu haji pun tak sapi 16. Sekarang itu wong-wong darani haji ku murah. Dulu keluarga saya haji kalau menangi gek cilik, keluarga kalau haji mau bayar 7 juta. Menangi malih haji 14 juta. Pas bapak kula haji 2003 niku 23 napa? Juta. Tapi wong desa muni darane haji saiki sepakat murah. Mergo nak ngangkrus nganggo sapi. Mergo dhisik sapi entek sapi 16. Saiki 30 juta lah entek sapi 4. Dadi wong desa nak darane haji saiki luwih murah timbang dhisik. Artinya apa? Rupiah yang melonjak itu tidak ada pengaruhnya dalam kursi wong desa. Mergo dhisik 7 juta entek sapi 6, saiki 30 juta entek sapi 4. Bagaimana Anda bisa menvonis riba dalam konteks-konteks seruat ini ekonomi ini, paham ya? Mesti wong ora paham, nak wong fikih ngukumi riba itu perampangan. Ya mau mikir maksudnya ora paham. Paham ya? Kalau kita nanti dibantah bagi, lah nak ngotot nak jenenge riba. Sama nak diutang aku malah saya kira iso nyaur, mesti riba. Wong diutang pak, wong diutang, saya kira iso nyaur mesti kudu riba. Ana riba ra iso nyaur. Lah contohnya begitu. Nah misalnya sampai di tangan aku 10 tik, saya ini gue 10 kangen lam sih besar 100 rupiah riba loh kamu.
Iya toh, misalnya orang dulu punya pecahan 10 rupiah, diutang 10 rupiah, saya kira ruginya uripi, boleh pecahan terkecil saya kira 100 rupiah. Nyusui ra iso lho. Wong pecahane 80 ya ora ono. Apa riba itu misalnya? Paham ya? Kalau riba itu persis nilai intrinsik, nilai nominal uang, tentu masalah. Tentu napa? Berarti uang diutang 10 sen atau 10 rupiah kudu disaur 10. Bola ini neng di, paham ya? Nah ora susah barang riba lu nyusui duit 100 rupiah, golek 10 rupiah, 80 nggih. Piye carane? Mulane dadi ulama gelem mikir. Paham? Lah yang kayak begini ini masalahnya itu repot. Kalau sudah menyangkut stabilitas, entah itu politik, entah ekonomi, pasti itu repot. Kasus-kasus ini kasus Bank Senturi, kasus masalah intelijen itu kalau pertimbangannya stabilitas politik ada intelijen, stabilitas ekonomi ada permainan bank, kudu ono LPS, buah ono KKS, buah ono bulat. Podo untuk stabilitas kiai yang ngono, antar kiai rapati ngalim kudu dilindungi, ku mono ya kiai. Nah karena semua itu demi stabilitas. Dan aku ditapai wong, cara jenengan Ki Mustofa Anis Budi tak jawab ya wong apik. Tapi kok nate ngeten-ngeten ya wong tahu salah tapi tetep wong apik. Iku demi stabilitas. Kalau mau tidak percaya pada kiai tinggi juga repot ya agama iki, paham? Paham? Orang mau bangko yang kalau enggak ada motif percaya ono ras. Podo kalau dukungan masyarakat ke kiai rendah kita ya repot ngurus agama gini apa? Nang takoki kiai sapa iki cara jenengan Budi apik ya. Tapi kok ngene-ngene Gus ya tetep apik di bangku ya. Aku lo sering ditawani tiang-tiang, ono kiai terkenal apa si A togo-togo desa mbok terkenal apa ngono jenenge fitnah ya macam-macam, mbok fitnah mbok tenan apa napa alam. Ono kiai kok kelakuane ngene-ngene, nah terus piye ben apa to? Sing darani kiai ku apa? Kiai ku wong sing mimpin salat. Nek pancen salat itu pas kiai, lah di luar iku kowe ra ngekno ora apa-apa. Sesuai kiai ini kadang-kadang tuh anakku, walau Gus kula difitnah ngeten. Ku yo goblok, ngiai kok di luar urusan salat. Yang penting ku anggere salat ke rukuk makmum rukuk kabeh, pas ke sujud kabeh ku jenenge kowe pas ngiai. Paham ya? Di luar iku 50-50. Wong aku sing alim perasaanku ngono kok kowe kok repot. Aku ora wis ngalim, perasaanku dadi kiai pendak mulang. Ora mulang wis rapati napa? Kiai. Lho hak kontak kok tangga-tangga wong nganti sakniki biasa teng pasar lungguh teng parkiran iki lungguh teng isor iki ya. Iki tiang-tiang lunggone sepeda motor dhuwur kadang ya wonten sing ngamuk. Gus ono Gus Ba, aku bilang, aku nyayu pendak mulang. Lah pas ngene iki ora pasti apa? Cuma tetep wong saleh, men tak omong ya. Aku tetep wong saleh. Lalu kula ulama paling ora tau tersinggung. Mboten ate kula tersinggung, sale ruhen tak kontan nurut mboten tersinggung. Nggih biasa. Ya ora nurut itu artinya jadi akal. Jadi pertimbangan. Ya